Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang beberapa jenis-jenis computer attack, social engineering and malware. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Teri Andriana dengan NPM C102100110. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Salsabila, NPM C100027. Perkenalkan, nama saya Dita Syahnas Kartiwi dengan NPM C102100026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian literatur, jenis-jenis komputer attack, social engineering, dan malware. Yang pertama ada penggantian kode batang QR atau QR barcode replacement. Kode QR barcode replacement yaitu merupakan pelaku penipuan yang menyamarkan kode quick response valid dengan stiker yang mengandung kode QR. Mengganti untuk mencegah orang-orang masuk ke dalam situs yang tidak diinginkan dan menginfeksi teleponnya dengan malware. Sekarang ada contohnya. Di zaman sekarang banyak acara-acara yang sudah memakai kode barcode untuk memasuki acara tersebut. Di sini contohnya ada seperti konser No Flying Pass, yang dimana semua peserta harus diwajibkan masuk menggunakan kode QR tersebut yang telah dicantumkan saat pembelian tiket elektronik. Nah, dikarenakan banyak yang membeli melalui situs orang ketiga, sehingga kode tersebut bisa dipakai beberapa kali, dan panitia kewalahan mengecek orang yang akan masuk, sehingga kode QR tersebut bisa bobol sehingga melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis Brown Lane. Nah, di sini analisisnya kasus tersebut termasuk ke dalam komponen peluang karena banyak orang-orang yang telah membeli tiket secara legal sehingga membeli tiket pada calo. Dan calo ini mencoba mencari peluang untuk melakukan kecurangan dengan membeli satu tiket pada beberapa orang. Yang kedua ada software pirate, yaitu merupakan penggunaan, penggadaan, distribusi, atau penjualan software yang komersial tanpa hak. Ada contoh kasusnya yaitu pada tanggal 30 September 2016, Microsoft Indonesia mensosialisasikan bahaya penggunaan counterfeit software. Software pembajakan masih terpasang di banyak komputer di Indonesia, sehingga software bajakan biasanya akan bermasalah pada saat beraktivitas dan sehingga tidak bisa dipakai oleh pengguna dan tidak dapat di technical support dari developer software, sehingga kasus tersebut bisa menjadi kerusakan file. Pencurian data pribadi, penyusiran privasi merupakan contoh nyata bahaya penggunaan counterfeit software. Nah, analisisnya yaitu kasus tersebut masuk ke dalam komponen tekanan karena contohnya seperti kerusakan file, pencurian data pribadi, penyusupan privasi, tekanan yang dialami oleh pelaku fraud memotivasikan untuk melakukan perbuatan ilegal yang merugikan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang DOS, piggy banking, dan rundown phone. Dalam komputasi, sebuah serangan denial of service atau serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupa membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlupa dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Contoh kasus berikut ini adalah contoh kasus DOS attack yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu serangan oleh anak komunitas Yogia Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16-17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yogia Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan tren-tren yang telah dibuat terpaksa dikunci oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Yogia Free terhadap Kaskus. Menurut sumber, penyerangan ini dilakukan karena Yogia Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus.
Beberapa waktu terjadilah pertikaian antara dua komunitas ini. Akhirnya pertikaian ini selesai ketika pengelola situs menandatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Saat itu pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing. Analisis Front Triangle kasus tersebut termasuk ke dalam komponen opportunity karena kasus pengawasannya masih lemah, sehingga komunitas Yogia Free bisa memanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Dan piggy banking adalah menyadap jalur telekomunikasi dan ikut masuk ke dalam sistem komputer bersama-sama dengan pemakaian sistem komputer yang resmi. Contoh kasus tersebut adalah mengambil koneksi internet Wi-Fi tanpa izin pemilik, seperti di tempat restoran sekarang bisa menggunakan fasilitas Wi-Fi yang dikhususkan untuk pelanggan tersebut. Tapi ada sih pelaku piggy banking menggunakan akses internet Wi-Fi tersebut tanpa harus jadi pelanggan tersebut. Ada penyebab mengapa terjadi piggy banking biaya koneksi internet. Banyak orang yang tidak mampu membayar biaya internet bulanan di rumah mereka atau menganggap biaya tersebut terlalu mahal untuk mereka yang menggunakan internet hanya sekali. Tidak tahuan, mereka tidak tahu kalau mereka sedang menumpang milik orang lain atau menganggap hal tersebut bukanlah masalah besar. Menyembunyikan aktivitas ilegal. Hal ini merupakan alasan utama mengapa piggy banking dianggap berbahaya. Analisis Front Triangle kasus tersebut termasuk ke dalam komponen tekanan karena mungkin masalah keuangan menjadi alasan melakukan menyuruh Wi-Fi karena tidak bisa membeli kuota atau membeli Wi-Fi sendiri. Rundown front merupakan keuangan menggunakan angka yang membulatkan seluruh perhitungan bunga menjadi 2 tempat desimal. Pecahan dari sen yang dibulatkan pada setiap perhitungan dimasukkan ke dalam pemrograman. Contoh kasus menghilangkan dan memalsukan laporan keuangan periode tertentu agar bisa melakukan tindakan korupsi atau suap. Analisis Front Triangle kasus tersebut termasuk ke dalam komponen tekanan karena adanya tuntutan pekerjaan yang belum mencapai target sehingga bisa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pemalsuan barang bukti. Selanjutnya ada super zapping yang merupakan kegiatan penggunaan tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Di sini bisa dilihat ada contoh berita tentang kasus penjualan data nasabah BRI Live. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Live. Analisis dari kasus tersebut, menurut saya kasus tersebut termasuk ke dalam komponen peluang karena kurang ketatnya pengamanan pada BRI sehingga data dan hal penting lainnya menjadi bocor dan bisa diretas. Yang terakhir ada torpedo software yang merupakan perangkat lunak yang bisa menghancurkan malware saingannya sehingga mengakibatkan peperangan malware di antara pengembang yang bersaing. Contoh dari kasus torpedo software adalah misalkan ada sebuah aplikasi yang tidak berbayar. Aplikasi tersebut bisa mencuri data yang tertera dalam aplikasi. Analisisnya menurut saya kasus tersebut termasuk ke dalam komponen peluang karena seorang pelaku memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.